Banjir bandang melanda daerah Kecamatan Tambakromo, Kabupaten Pati. Ada 3 desa yang terdampak banjir bandang. Banjir bandang ini terjadi mulai sekitar jam 18.30 waktu Indonesia Barat kemarin, dimulai dari derasnya air di Kaligodo kemudian masuk ke Sinomwidodo, lalu masuk ke Angkatan Kidul, dan Angkatan Lor, jelas Camat Tambakromo Mirza Nur Hidayat dihubungi, Selasa tanggal 28 November tahun 2023. Ia mengatakan banjir bandang berdampak ke 2 desa yang terparah, yakni Desa Angkatan Lor dan Angkatan Kidul. Total ada sekitar 235 rumah yang sempat terendam banjir bandang. Dari laporan kami ada sekitar 210 rumah di Desa Angkatan Lor dan 25 Angkatan Kidul, jelasnya. Semalam jam 23.10 waktu Indonesia Barat kita memantau di lapangan air sudah surut tinggal lumpurnya, jelasnya. Ketebalan lumpur lumayan tebal lebih dari 10 cm, ketinggian air tidak terlalu dalam, namun lumpur ditinggalkan cukup merepotkan warga, dia melanjutkan. Warga dibantu dengan relawan semalam membersihkan sisa-sisa banjir, warga membutuhkan peralatan untuk membersihkan lumpur sisa banjir, yang dibutuhkan alat bantu, dorongan air, kemudian alat kebersihan, mobil tangki pagi ini, tidak ada korban jiwa, terang dia. Banjir bandang China tewaskan 12, paksa ribuan mengungsi. Banjir bandang di wilayah China Barat Daya dan Barat Laut telah menyebabkan sedikitnya 12 orang tewas dan membahayakan ribuan orang lainnya. Media pemerintah melaporkan sedikitnya 6 orang tewas dan 12 lainnya hilang di Provinsi Sichuan setelah hujan lebat yang memicu banjir bandang terjadi di wilayah tersebut. Sementara, di kota Longnan di Provinsi Gansu, 6 korban tewas lagi dilaporkan dan 3.000 dievakuasi. Curah hujan dalam 1 sampai 1 atau 2 hari dapat mencapai 98.9 mm di wilayah yang paling terimbas, hampir 2 kali lipat dari curah hujan rata-rata pada bulan Juli. Hujan lebat tersebut terjadi di tengah gelombang panas yang melanda beberapa wilayah di negara itu, termasuk Provinsi Zhejiang dan kota Shanghai, menambah kesengsaraan ekonomi yang hancur karena pandemi. Pihak berwenang China mengungkapkan banjir bandang merendam barat laut Tiongkok. Media pemerintah melaporkan 12 orang lainnya dilaporkan hilang dan ribuan warga harus dievakuasi. Di Provinsi Barat Daya Sichuan, setidaknya 6 orang tewas dan 12 lainnya hilang setelah hujan deras memicu banjir bandang, lapor outlet berita milik negara CGTN. Laporan tersebut menerangkan 1.300 orang dievakuasi dari wilayah tersebut. Sementara itu, di kota Longnan di Provinsi Barat Laut Gansu, 6 kematian lainnya dilaporkan dan 3.000 orang telah dievakuasi, kata penyiar CCTV. Curah hujan selama 1,5 hari mencapai 98,9 mm di daerah yang terkena dampak paling parah, hampir 2 kali lipat rata-rata bulan Juli. Dikutip The Guardian, hujan turun di tengah gelombang panas di beberapa bagian negara itu termasuk Provinsi Zhejiang Timur dan kota Shanghai, dengan suhu melonjak setinggi 42 C 107,6 F minggu lalu. Gelombang panas diperkirakan akan kembali minggu ini di banyak bagian China, yang berlangsung hingga akhir Agustus, kata peramal cuaca negara bagian itu. Suhu dari 39 Celcius hingga 42 Celcius 102.2 F minus 107,6 derajat Fahrenheit diperkirakan akan terjadi di wilayah selatan setelah tanggal 20 Juli termasuk Provinsi Jiangxi, Zhejiang dan Fujian. Panas terik akan berlangsung dari periode yang diperpanjang selama 40 hari, naik dari 30 hari biasanya, kata peramal di situsnya. Cuaca ekstrim melanda berbagai belahan dunia. Dikutip ABC News, para ahli mengatakan peristiwa cuaca ekstrim seperti itu menjadi lebih mungkin karena perubahan iklim. Udara yang lebih hangat dapat menyimpan lebih banyak air, yang menyebabkan semburan awan yang lebih besar saat dilepaskan. Banjir menambah kesengsaraan ekonomi yang sebagian disebabkan oleh tindakan ketat nol COVID yang membatasi perjalanan dan mengganggu rantai pasokan. Dilansir VOA, China bukan satu-satunya negara yang mengalami cuaca ekstrim. Petugas pemadam kebakaran di Portugal, Spanyol, Prancis, Yunani dan Maroko sedang memerangi kebakaran hutan yang mengamuk di puluhan ribu hektar karena gelombang panas minggu ini terus membawa suhu ekstrim dan menyebabkan ratusan kematian di seluruh Eropa Barat Daya.
Gelombang panas kedua musim panas, dengan suhu mencapai 47 Celcius 116 F di Portugal dan 45 Celcius di Spanyol, telah memicu kebakaran hutan yang telah memaksa evakuasi ribuan orang. Di Inggris, peringatan merah pertama untuk panas luar biasa telah mulai berlaku, dengan suhu diperkirakan akan naik hingga 41 Celcius 105,8 F selama 2 hari ke depan, memecahkan rekor panas negara itu. Di Jerman, tingkat air yang rendah di Rhine karena kekeringan telah mengganggu rantai pasokan komoditas ke negara itu. Gelombang panas juga melanda Amerika Serikat AS bagian selatan. Hujan deras mengguyur sebagian wilayah China Tengah dan Selatan yang dilanda banjir bandang dan tanah longsor pekan ini. Ratusan ribu orang yang terdampak banjir mengungsi. Cuaca ekstrim yang merusak telah menyebabkan sedikitnya 17 orang meninggal dunia. Ahli meteorologi AccuWeather memperingatkan bahwa banjir masih jauh dari selesai. Provinsi Hunan di China dan wilayah Guangxi dan Guangdong Selatan telah menjadi beberapa lokasi yang paling parah terkena dampak selama beberapa hari terakhir. Mengutip AccuWeather, situs pelaporan cuaca di daerah telah mengamati 8-16 inci 205-405 mm hujan lokal dengan jumlah yang lebih tinggi sejak tanggal 5 Juni. Kantor berita lokal melaporkan bahwa jumlah curah hujan ini berada pada tingkat bersejarah untuk beberapa stasiun. Di Hunan saja, sekitar 1,8 juta penduduk telah terkena dampak banjir, dengan hampir 300.000 terpaksa mengungsi ke tempat yang aman, menurut The Associated Press. Lebih dari 2.700 rumah mengalami kerusakan. Lereng bukit runtuh di kota Beiliu, yang terletak sekitar 250 mil sebelah barat Hong Kong di Provinsi Guangxi. Melaporkan upaya penyelamatan sedang dilakukan untuk mencari korban. 1 orang yang selamat ditarik dari tanah longsor, tetapi beberapa orang telah dipastikan tewas dan lainnya hilang. Bagian depan ini menandai tepi terdepan dari monsun musim panas Asia Timur, kata Nichols. Rata-rata, angin muson bergerak ke utara melintasi Cina Tenggara dari akhir Mei hingga awal Juni. Para peramal cuaca memperingatkan risiko yang terus berlanjut terhadap kehidupan dan harta benda di wilayah tersebut karena banjir belum selesai. Sepertinya ancaman hujan lebat dan banjir tambahan akan terus berlanjut di China Tenggara hingga awal pekan mendatang, kata Nichols.